Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Ya. Nah, pembelajaran jarak jauh ataupun tatap muka. Hari ini kita masuk ke tahun ajaran baru 2020 sampai 2021. Nah, sebelumnya udah tahu siapa nama Bapak? Ya, perkenalkan dulu ya nama Bapak. Bapak Miftah Farid ya. Dan Bapak tinggal di Cilengsi, tepatnya di Perum Geria Kenarimas. Dan di Cendekia ini di SMA Bapak mengajar atau mengampu pelajaran biologi, dan di SMP Bapak mengajar pelajaran IPA. Cukup ya kenalan kita ya. Nanti kalian akan memperkenalkan diri kalian masing-masing ya, satu persatu. Oke, lanjut aja. Untuk menyingkat waktu, kita akan masuk ke pembelajaran biologi ya. Oke, kita mulai ya ke pembelajaran. Kita masuk ke pembelajaran biologi. Nah, ini ada modul buku untuk SMA kelas 10 biologi. Ada yang tahu biologi itu apa? Apa yang dimaksud dengan biologi? Terus biologi itu mempelajari tentang apa sih? Nah, sini kita nanti akan belajar tentang mengenal biologi ya, mengenal biologi. Nah, di sini ada ruang lingkup biologi. Nah, coba kalian pernah tidak atau memikirkan mengapa sih darah kita itu berwarna merah? Nah, pasti pernah nih, pasti bertanya-tanya kan, mengapa darah kita berwarna merah? Dan terus kalian pernah nggak berpikir kenapa juga tumbuhan itu bisa ada di bumi ini? Kapan sih dia berada di bumi ini? Ya, pertama kali itu kapan? Nah, pasti kalian berpikir seperti itu ya. Kapan tumbuhan pertama kali tumbuh di bumi? Siapa sih yang nanam? Ya, pasti kalian berpikir seperti itu. Oke, biologi itu berasal dari kata bios dan logos ya. Bios dan logos. Nah, biologi itu dari bahasa Yunani. Lalu jadi dipecah bios dan logos. Ya, di sini ada yang pinter bahasa Inggris. Ada yang tahu bios itu apa dan logos itu apa? Oke, bios itu artinya kehidupan, dan logos itu artinya ilmu. Jadi biologi itu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Dari definisi tersebut, biologi itu berarti makhluk hidup ya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa sesuatu itu ada? Nah, makhluk hidup atau organisme sesuatu dapat dikatakan sebagai makhluk hidup atau organisme jika memiliki ciri-ciri atau gejala kehidupan. Apa saja sih ciri-ciri kehidupan tersebut? Nah, untuk mengetahuinya, di sini ada tujuan pembelajaran ya biologi. Yang pertama,
menjelaskan ruang lingkup biologi dan keterkaitan biologi dengan metode ilmiah. Yang kedua, mendeskripsikan objek-objek dan persoalan biologi. Oke, kita lanjut yang kedua. Sini mendeskripsikan objek-objek dan persoalan biologi pada tingkat molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Yang ketiga, mengidentifikasi cabang-cabang biologi menurut objek dan persoalan yang dikaji. Yang keempat, menganalisis manfaat biologi bagi manusia dan lingkungan. Jadi tujuan dari pembelajaran kita belajar ilmu biologi itu ternyata tujuannya sangatlah banyak sekali. Nah, kita masuk ke tentang karakteristik dasar makhluk hidup, atau di sini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, di sini di PPT ini ada susunan sel, terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan, melakukan proses metabolisme, beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, itu termasuk dengan ciri-ciri dari makhluk hidup, cuma tidak konkret atau tidak lengkap ya. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan secara lengkapnya ya tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup berarti makhluk yang hidup. Yang hidup itu apa sih? Ya. Manusia hidup, tumbuhan hidup, hewan hidup, terus sel, virus, dan yang lainnya itu hidup. Jadi yang hidup itu disebut dengan makhluk hidup. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup, nah itu ada kurang lebih sampai dengan 7 bahkan lebih ya. Sini Bapak akan mencontohkan hanya 7 saja. Nah, nanti kita akan membahas. Lanjut tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini ada struktur organisasi kehidupan. Nah, ini termasuk ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu apa? Tumbuh dan berkembang, ya. Yang kedua, makan dan minum. Lalu yang ketiga, bergerak. Yang pertama tadi tumbuh dan berkembang, makan dan minum, bergerak, lalu beradaptasi, bereproduksi, terus mengeluarkan respirasi. Oke, tadi mengeluarkan respirasi atau mengeluarkan zat sisa. Lalu selanjutnya iritabilitas dan metabolisme. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi tumbuh dan berkembang. Nah, pengertian dari tumbuh dan berkembang itu ada yang tahu? Ya, nah, tumbuh dan berkembang. Kalau manusia itu tumbuh dan berkembang. Contohnya, kalau tumbuhan itu tumbuh ya. Tumbuh dan berkembang. Manusia tumbuh dan berkembang. Kalian sejak lahir apa? Oke, kita lanjut lagi ke tumbuh dan berkembang ya. Dari pengertian tumbuh dan berkembang itu hanya dimiliki oleh manusia. Manusia bisa tumbuh dan berkembang. Contohnya, kita dari bayi bisa jalan, bisa lari, dan sampai sekarang itu namanya berkembang dan tumbuh ya. Lalu dalam organisasi kehidupan, sistem organ, nah misalkan sistem peredaran darah, terus jantung, otot jantung, otot saraf, dan yang lainnya. Nah, itu manusia mengalami suatu
perkembangan dan pertumbuhan. Nah, kalau dalam tumbuhan itu hanya mengalami pertumbuhan saja, ya. Kalau dengan hewan pun sama mengalami tumbuh dan kalau di hewan itu sama seperti manusia, dia mengiringi dan berkembang. Nah, itu adalah pengertian dari tumbuh dan berkembang. Selanjutnya kita masuk ke bergerak. Nah, pengertian dari bergerak itu artinya adalah berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Lalu kita masuk ke makan dan minum. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu makan dan minum, ya. Kalau tidak makan dan minum berarti bukan makhluk hidup. Nah, lalu kita masuk ke reproduksi. Apa sih reproduksi itu? Nah, pengertian reproduksi itu adalah berkembang biak atau memiliki keturunan. Terus beradaptasi. Nah, terus kita masuk ke beradaptasi. Apa sih adaptasi itu? Nah, beradaptasi itu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar tempat tinggal kita, seperti kalian di satu kelas ini. Nah, itu kenal dengan satu dengan teman yang lainnya, itu namanya beradaptasi, ya. Terus respirasi, ya. Respirasi, pengertian dari respirasi itu mengeluarkan zat sisa atau mengeluarkan kotoran, ya. Respirasi itu berarti mengeluarkan kotoran atau mengeluarkan zat sisa. Kita masuk lagi ke iritabilitas. Iritabilitas itu kemampuan benda hidup untuk bereaksi atau menanggapi sesuatu stimulus. Nah, contohnya pada, ya, kita masuk ke iritabilitas. Ya, iritabilitas itu kemampuan benda hidup untuk bereaksi atau menanggapi suatu stimulus. Nah, contohnya daun itu dia hanya dimiliki oleh tumbuhan, ya. Contohnya itu daun putri malu. Nah, dia bisa mengantuk saat disentuh, ya. Dia berarti peka terhadap rangsangan. Nah, itu yang dinamakan iritabilitas. Oke, gimana anak-anakku semua sudah mengerti tentang mengenal biologi, terus struktur organisasi kehidupan? Sudah, ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, sekarang tugas kalian, ya. Kalian coba buat ciri-ciri makhluk hidup, terus pengertian dari makhluk hidup, lalu contohnya apa saja. Nah, jadi tugas kalian itu membuat ciri-ciri dari makhluk hidup yang tadi Bapak jelaskan, terus pengertiannya itu apa, lalu contohnya itu apa. Oke, nah, nanti dikumpulkan, ya. Ya, oke, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.